Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil rancangan buku ajar yang telah kami rancang sebelumnya dari kelompok 1. Kenapa? Dari kelompok 1. Jadi untuk kali ini referensi yang kami buat itu berasal dari 2 kitab. Ya betul ya. 2 kitab. Yang pertama dari kitab AB Al-Arabiyah Bayan Ayadik yang jilid 1 dan 2. Terus sama satunya lagi dari buku Kemenak yang sudah dilegalisir, tentunya Kemenak kelas 8 Sanawiyah, karena yang kami bertugas mendapatkan kelas 8, maka kami ambil kelas 8 dari Kemenak semester 1 atau juz pertama. Tentunya ada beberapa spesifikasi yang seperti yang kami masukkan di sini, kayak seperti ada transliterasi, karena dari buku yang kami ambil seperti buku yang dari Kemenak, di dalamnya terdapat ada beberapa cara, apa itu tadi kayak di kamus itu namanya pedoman cara membaca beberapa kalimat-kalimat Latin atau apa sebagainya, yang intinya di sini mencakup dalam hal-hal transliterasi seperti kayak komponen kalimat, singkatan maupun huruf-huruf yang sifatnya kapital seperti SWT, subhanahu wa ta'ala dan sebagainya, huruf vokal, huruf tunggal, harokat, huruf rangkap dan seterusnya. Terus ini sebelumnya kami dapatkan dari dari referensi dari buku Kemenak. Kami tetap masukkan walaupun berbahasa Indonesia karena salah satu referensi kami juga buku tersebut. Nah, selanjutnya untuk masuk ke daftar isi muhtawiyat. Mohon maaf sebelumnya kami belum sempat memasukkan peta konsep dari setiap bab. Sebetulnya sudah dibuat, tapi mohon maaf karena waktu jadi peta konsep belum saya masukkan, secara pribadi belum saya masukkan. Tapi sebelumnya kami sudah membuat peta konsep. Mungkin nanti kedepannya insya Allah akan kami share juga yang lebih matang lagi soal peta konsep dari jalannya pelajaran di setiap materi yang sudah kami tentukan atau yang sudah kami rancang. Langsung saja kita masuk ke bab 1 ya. Walaupun belum ada peta konsep, tapi nanti akan dijelaskan dari setiap perancang materi dari setiap bab. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Akhi Farhan. Waktu dan tempat kami aturkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi akan kami bahas dari bab 1 KIKD-nya ya. Jadi KIKD untuk bab 1 kelas 8 ini bisa dibaca teman-teman. Dari KI, nomor 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Nomor 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi. Begitu. Jadi bisa dibaca sendiri ya agar menghemat waktu. KD juga, ini juga ada dari Kemenak ya. Kita menggunakan yang dari Kemenak. Intinya KIKD kami yang sementara ini masih berbahasa Indonesia. Jika Allah nanti dari Al-Ustadz Imam Fauzi kalau ada evaluasi, mungkin kami bisa disampaikan evaluasinya tersebut. Apakah wajib di sini KIKD dalam berbahasa Arab ataupun tidak? Karena kami mendapatkan KIKD ini tentunya dari Google dan tentunya kita berpatokan dengan kitab Kemenak yang menjadi salah satu referensi kami. Dan itu berbahasa Indonesia. Oke, selanjutnya. Oke. Di nasyat 1 itu nanti ada hiwar, lalu ada mufrodat, terus di setelah mufrodat itu ada 3 tadrib ya. Ada 3 tadrib. Lanjut di nasyat 2 itu nanti ada qawaid wal tarokib wal qawaid di nasyat kedua. Untuk bab 1 ini bakal qawaid tentang adat ma'dud ya. Dan nanti di nasyat ketiga itu bakal ada 4 maharoh yang akan dijelaskan. Oke, ke nasyat 1 dulu akan dijelaskan oleh Mas Helvi. Ya, waktu dan tempat dipersilakan.
Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait bagian-bagian dari bab awal yang berjudul As-Sa'ah. Bagian pertama dan materi pertama tentang hiwar. Hiwar ini dikasih penjelasan undur, wastami, wa'aid ya. Jadi lihat, dengarkan dan ulangi. Jadi siswa ini diminta untuk melihat terlebih dahulu, kemudian mendengarkan guru dan mengulangi teks hiwar tersebut. Kemudian di materi yang kedua. Di materi kedua ini perintahnya sama dengan hiwar, yakni siswanya diminta untuk melihat terlebih dahulu, kemudian mendengarkan dari guru dan mengulanginya. Kemudian latihan pertama. Latihan pertama ini perintahnya menjawab soal sesuai dengan teks hiwar di atas. Kemudian latihan yang kedua. Nah, latihan kedua ini menjawab sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya atau di bawahnya ini. Kemudian tadrib salis atau latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga ini perintahnya sambungkan soal dan jawaban dengan tepat. Jadi seperti menarik garis. Seperti menarik garis ya. Contoh ya. Fi ayyi waqtin tastayqidu fi sabah. Jadi jawabannya istaiqatu fi sa'ah rabi'ah sabahan. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bagian yang kedua, an-nasyad ats-tsani. Berisi kaidah dan tarkib, juga diakhiri dengan latihan. Yang perintah soalnya sambungkan soal dan jawaban dengan tepat. Jadi sama seperti yang di atas tadi, menarik garis dari soal ke jawaban. Nah, kemudian an-nasyad ats-tsalis akan dijelaskan oleh Farhan. Saya persilahkan. Ya, kembali ke saya lagi. Nasyad ketiga yaitu tentang 4 maharoh ya. Jadi dari maharoh pertama itu maharoh al-istima'. Untuk maharoh istima' ini kami menggunakan ini, ada aswat ya. Karena ini masih kelas 8, kami rasa kelas 8 itu masih awal. Jadi cara pengucapan ta dan to kedekatan. Nah, jadi di sini juga ada istami wa'id. Nih, ada tak di awal, cara pengucapan tak di awal. Nih, tak di awal, terus tak di tengah sama tak di akhir pengucapannya ya. Terus toknya juga sama. Kami buat dua-dua ya, 2 di awal, 2 di tengah, 2 di akhir agar ada 2 contoh gitu biar enggak cuma 1. Lanjut setelah itu juga kami ada fahmul masmu'. Fahmul masmu'. Jadi nanti ini ustadznya atau ustadahnya disuruh membacakan. Nah, nanti itu si murid ini nanti ngecentang. Mana sih yang cocok dengan apa yang dibacakan oleh ustadahnya ini gitu. Tinggal dicentang-centang. Ya ini tentang mufradat atau nanti cerita, nanti terserah ustadahnya ya, yang bikin ya. Terus maharoh kedua yaitu maharoh qiraah. Di sini kami membuat ini ya, cerita yang berbeda dengan tadi nasyad 1. Nasyad 1 kan juga ada qiraah. Cuman ini di nasyad 3 ini kami bikin cerita lagi. Cuman bentuknya tadi beda. Yang pertama kan bentuk hiwar. Tapi yang ini bentuknya teks, bentuk teks. Dan tadribnya juga ya mirip dari teks yang di atasnya itu ada 5 soal. 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal. Kurang lebih ada soal-soal. Lanjut ke maharoh ketiga yaitu maharoh kitabah. Nah, di maharoh kitabah ini aduh. Nah, ini. Jadi contohnya mohon maaf ini agak kurang rapi. Jadi kami bisa dilihat teman-teman ya. Jadi ada kata-kata yang kami acak, terus suruh murid itu dari kata-kata acak ini gimana ada huruf acak, gimana bisa menjadi satu kata yang sempurna. Seperti ini dari asah, ain, alif, sin sama ta jadi huruf apa? Jadi huruf sa'ah. Terus dari mim, ya, waw jadi yaum. Nah, itu. Terus ada soal-soal juga, kami beri soal-soal di sebelahnya nih.
Ini apa ini? Ya, bisa teman-teman jawab sendiri ya nanti. Ini semua seingat saya ini tentang waktu semua ya. Ini sabiah ini sabiah ya. Bisa teman-teman lihat sin alif ba ain tak marbutoh sabiah. Jadi ini semua tentang jam kan bab kami tentang jam bab 1 ya. Lanjut maharoh terakhir atau belum? Ya maharoh terakhir maharoh kalam disuruh takalam anisa'ah amama zamilik. Jadi disuruh ngomong sama temannya tentang jam. Contohnya kami beri 2 di depan. A'udu minal madrasah fis sa'ah atsaniyah naharon. Nah, karena ini jam 2 as-sa'ah atsaniyah naharon. Terus contoh yang lainnya sadhabu ila suq fis sa'ah as-sabiah sobahan. Nah, ini tinggal 4 ini murid-murid disuruh jawab gimana itu. Entah jam 3 mau sholat asar ini atau jam 9 mau mandi, terserah murid-muridnya ya. Lanjut ke ini sudah selesai bab pertama. Kita lanjut ke ad-dars ats-tsani. Silakan Mbak Ella. Semuanya. Kemudian lanjut ke bab sani, ad-dars tsani. KIKD-nya sama dengan yang bab yang pertama tadi. Beda. Sama. Tapi judulnya yang berbeda. Bisa dibaca sendiri atau mau dibacakan? Iya. Kemudian di dars tsani ini ada nasyad awal yang itu apa nasyad awal hiwar yang undur wastami wa'id ini menjelaskan tentang al-amal. Terus ada al-mufradat undur wastami wa'id dan di bawahnya ada at-tadribat tadrib awal yang menanyakan terkait hiwar yang di atas tadi tentang al-amal tadi. Kemudian tadrib sani itu menyocokkan sahih dan khoto. Nasyad. Selanjutnya nasyad kedua. Di sini kami tentukan nasyad kedua atau kegiatan kedua kami tentukan untuk membahas dari qawaid dan tarikibnya untuk membahas tentang jumlah ismiyah. Nah, teman-teman sudah tahu seperti apa bentuk jumlah ismiyah. Di sini kami bagi menjadi 2 yang tentunya ada yang mudzakkar dan tentunya ada yang muannas biar siswa mengetahui perbedaan antara mudzakkar dan muannasnya di dalam penggunaan jumlah ismiyah. Tentunya setelah dari contoh yang ada kami buat berapa ya? Saya lupa. Kami buat 2 macam tadribat. Tentunya tadribat ini bukan berasal dari atas ya, bukan berasal dari teks tapi tadribat yang melatih pemahaman siswa berdasarkan apa yang mereka pelajari sebelumnya dari pembahasan jumlah ismiyah. Contohnya seperti tadribat pertama, imla'il faruq bil kalimat al-munasibah. Dari jumlah mufidah yang ada di bawah 5 ini, siswa diminta untuk melengkapi kalimat yang sesuai dengan apa yang sudah disediakan. Di atas itu disediakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kalimat tentunya mulai dari yang mudah-mudah dulu nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang dimana nomor 3 ini sudah mulai agak sulit karena mengisi 2 macam hal kosong yang ada di situ. Terus selanjutnya tadrib kedua ini membuat kalimat-kalimat yang ada di bawah yang sudah dicantumkan di buku menjadi suatu rangkaian jumlah ismiyah. Ya, secara utuh yang ada 5 di situ ada 5 contohnya. Tentunya siswa dibebaskan membuat apa saja yang penting berkaitan dengan jumlah ismiyah. Boleh berupa ada fi'lun di dalamnya, misalnya at-tilmidu yadhhabu ilal fasl, atau boleh langsung pakai mubtada wa khobar seperti at-tilmidu mahirun misalkan dan seterusnya. Untuk selanjutnya seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam nasyad ketiga kali ini kami membagi menjadi 4 maharoh. Tentunya dimulai dengan maharoh istima. Karena di sini masih kelas dasar juga kelas 8, maka kami juga memasukkan beberapa huruf-huruf yang dikiranya suaranya hampir mirip saat diucapkan. Untuk kali ini di bab kedua kami membahas tentang huruf ha dan huruf ha. Ya.
Tentunya kami membuat beberapa sampel yang dimana penempatan hak di awal dengan penempatan hak di awal seperti hafidun dan haribun. Selanjutnya seperti hak di tengah seperti biharun. Dan untuk selanjutnya itu seperti kayak kahfun atau hak yang di akhir seperti kayak tufahun atau ittijahun atau tanbihun dan seterusnya. Untuk pencapaian hal tersebut dilanjutkan dengan menjawab atau mencentang dari teks atau mufrodat yang dibacakan oleh guru. Kalau bagi kami sendiri di bab kedua, kami fokus untuk membacakan mufrodat saja. Jadi mereka membedakan mana itu mana yang mudzakar, mana itu yang muannas, atau mana yang itu yang termasuk dalam jumlah ismiyah atau maupun itu yang termasuk dalam jumlah non ismiyah, mungkin fi'liyah atau apa seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan maharoh qiraah. Maharoh qiraah sama seperti apa yang sudah dibahas sebelumnya. Kami membuat sebuah naskah atau teks pendek yang tentunya di situ ada mencakup di dalamnya tadrib. Ya, tadribat ini soalnya berdasarkan dari pemahaman siswa apa yang mereka baca dari materi sebelumnya. Ya, karena materi sebelumnya kita mewajibkan mereka untuk membaca teks dari maharoh qiraah, maka kita berikan tadribat yang yang mengasah pemahaman siswa dari apa yang setelah mereka baca. Tentunya jawabannya ada pada kitab teks yang sudah mereka baca sebelumnya. Selanjutnya maharoh kitabah. Dalam maharoh kitabah ini, dalam bab kedua kali ini kami menyusun bahwasanya instruksi soal tersebut adalah membuat suatu jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah sesuai dengan gambar yang ada. Seperti contohnya di situ ada gambar, ada seorang siswa yang saya beri nama Sofiah, ya, Sofiah tilmidatun nasyitotun, yang di situ menggambarkan siswa di situ rajin. Atau boleh juga boleh juga mengimplementasikan dengan hal yang lain. Contohnya misalnya namanya ambil aja Aisyah misalnya. Aisyah taktubu fi al-ghurfati misalkan. Atau intinya hal-hal yang berkaitan dengan jumlah ismiyah, tapi siswa dibebaskan untuk mengungkapkannya dengan berbagai hal apa yang mereka pikirkan. Selanjutnya maharoh kalam. Nah, maharoh kalam ini lebih singkat kalau dari kami yang bab 2, karena seperti yang sebelumnya maharoh kitabah sebelumnya, kali ini kami menginstruksikan kepada siswa untuk langsung berbicara di depan teman-temannya tentang kegiatan mereka sehari-hari. Seperti kami berikan contoh pendek saja, astaiqidu minan naumi wa tawaddu li ada'i sholati subhi ma'al jamaah. Itu contoh simpel saja, minimal siswa bisa mengungkapkan hal tersebut ke seharian mereka satu persatu. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya masuk ke bab 3 yang akan dilanjutkan oleh Mbak Sopo. Mbak Mida, monggo. Baik, untuk bab ketiga ini adalah mengenai al-hiwayah, yaitu hobi. Seperti pada bab-bab sebelumnya, KIKD-nya kita ambil dari peraturan Kemenak, ya, yang telah disusun Kemenak. Kemudian pada an-nasyad al-awwal ini sama, kita susun al-hiwar. Kemudian ada mufradat. Seperti itu mufradatnya. Kemudian ada 3 tadrib. Yang pertama tadribul awal, yakni menjawab pertanyaan dari sesuai dengan hiwar. Kemudian at-tadribus tsani adalah memberikan tanda silang pada kalimat, pada kata yang bukan hobi. Selain contoh dari mufradat ini. Misalkan kalau di sini yang selain hobi ada at-tabibu, maka yang dicentang, yang diberi tanda silang adalah at-tabibu. Kemudian at-tadribus tsalis sil bainal jumlataini al-mutabiqataini. Ini di sini memberikan menghubungkan ya antara dua kata yang artinya sama. Misalkan as-su'udul jabal, persamaan katanya adalah tasalluqul jibal dan seterusnya. Kemudian di an-nasyadus tsani ada al-qawaid wa tarakib. Pada
pembahasan yang kedua ini adalah kita ambil jumlah fi'liyah. Seperti ini gambarannya. Ada penjelasan sedikit, itu al-jumlah al-fi'liyah ya kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'il. Kemudian kita berikan contoh. Di situ ada 5 contoh. Kemudian tadrib yang pertama mengenai jumlah fi'liyah ini yaitu memberikan tanda silang pada kata yang menunjukkan fi'il atau kata kerja. Kemudian yang kedua yaitu tadrib as-sani, yaitu menuliskan jumlah atau kalimat yang sempurna dari beberapa kata yang telah diberikan tersebut. Yang pertama ada tusafiru, ada kanasa, ada yabi'u, yusalli, dan akala. Selanjutnya nasyad ats-tsalits dijelaskan Mbak Upi. Untuk nasyad ats-tsalits di sini berisi maharoh-maharoh, yaitu ada empat maharoh. Yang pertama maharatul istima. Dalam maharatul istima ini yang alif itu aswat. Untuk yang bab 3 aswatnya itu perbedaan pengucapan dari huruf dot dan dot. Nah, di situ terdapat kata yang di dalamnya ada huruf dot dan dot. Do. Nah, untuk yang kata pertama sama yang kedua itu do-nya itu di depan. Untuk yang kata ketiga dan keempat itu di tengah. Yang kelima dan keenam itu di akhir. Dan untuk yang dot juga seperti itu. Yang ba yaitu fahmul masmu. Di sini jadi siswa itu mencentang sesuai cerita atau kalimat yang diberikan oleh ustadz-ustadzahnya. Sesuai ya seperti itu. Untuk yang maharoh kiroah, di sini kita menyusun sebuah cerita pendek. Nanti muridnya akan membaca. Setelah itu di situ ada tadrib yang berisi 5 nomor. Tadribnya ini sesuai dari kiroahnya, seperti itu. Yang terakhir yaitu maharatul kitabah. Nah, untuk maharatul kitabah ini mana? Oh iya, apaan? Sebelum terakhir yaitu maharatul kitabah. Untuk yang maharatul kitabah ini jadi kita itu membuat soal yang dimana ada kata yang hurufnya itu dipisah gitu. Nanti muridnya akan menyusun dari huruf-huruf yang dipisah tersebut. Seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu maharatul kalam. Nah, ini untuk maharatul kalam itu muridnya disuruh maju ke depan untuk menceritakan hobi-hobinya mereka sendiri di depan teman-temannya. Seperti itu. Dan selesai. Ada yang ditanyakan? Ya. Tentang aswat itu kan tadi dimasukkan di dalam jadi kan awal itu tadi hewan sama semua unsur ini bahasa. Dari ini bahasa yang terjadi langsung. Jadi nggak ngomong apa sendiri, nggak ngomong pada iya sih. Asalnya terintegrasi di dalam pada dan dalam tarikh itu bisa mati kayaknya. Kalau nanti di nasyad tani itu mah harus semuanya. Di nasyad tarikh betul begitu kan? Bukan. Enggak, jadi sebetulnya peta konsepnya itu kami itu selaras ya semuanya. Jadi kayak seperti tadi nasad pertama itu kan kayak isinya kayak ada hiwar. Tentunya dilanjutkan dengan mufrodat dari berdasarkan hiwar tersebut di atas. Terus dilanjutkan dengan tadribat ya, latihan berdasarkan apa yang mereka baca atau mereka dengar dari hiwar yang sudah ada sebelumnya. Terus kalau yang nasad kedua atau kegiatan kedua kami isi dengan ya qawaid sama tarokib ya. Tentunya per bab kita tentukan ya beda-beda ya, nggak sama kalau untuk tarokibnya. Karena kalau untuk tarokib tapi bentuknya sama intinya tarokib. Nah
untuk isinya seperti kayak bab 1 kita isi sama adat makdud ya kan untuk tarkibnya, ada sampelnya juga di situ. Terus yang bab 2 kami isi dengan itu tadi jumlah ismiyah ya. Terus yang ketiga itu diisi dengan jumlah fi'liyah. Tentunya dengan sampel-sampel yang ada dan beserta tadrib yang tentunya sesuai dengan apa yang dijelaskan dari qawaid atau tarakib yang sebelumnya sudah dikasih sampel oleh gurunya. Seperti itu. Terus yang nasat 3. Nah, nasat 3 ini kita berfokus ke maharoh. Ini kayak buku apa ini? ABY ya. Tapi kalau di ABY itu yang kami amati itu dia kayak langsung tadribat gitu loh bentuknya itu. Nah, makanya kita kasih sampel juga, apalagi ini ada aswad yang kita sebelumnya itu di ABY itu bentuknya aswadnya itu kayak huruf-huruf gitu loh ya, huruf-huruf gitu. Nah, kalau kita sih langsung ke mufrodat ya. Intinya mufrodat yang mencakup di situnya ada huruf yang pengen kita bahas. Ya, kayak tadi misalnya huruf dimampangkan gitu ya. Makanya dia mengenal hurufnya gimana dan sudah masuk ke dalam langsung ke mufrad. Karena kita mikirnya ini kan kelas 8 ya. Walaupun ini masih kelas dasar, tapi kan dia setingkat lebih tinggi dari kelas 7 kan. Maka kita juga mikirnya kalau kelas 7 itu pasti sudah diajarkan aswad dasar, pasti huruf-huruf itu pasti sudah. Maka kita juga patokannya juga lagi-lagi sama yang kemenak sih, yang ini, yang yang fahmul istima ini. Maka yang dari pembahasan yang dari ABY itu kan huruf tadi, fokus ke huruf-huruf. Kalau yang di kemenak itu kan langsung pemakaiannya ke mufrodat. Nah, maka kita gabung, intinya kita tetap membahas huruf yang ada kedekatan sama suaranya itu tadi, yang suara pengucapannya hampir sama, tapi kita pakaikan dalam mufrodat gitu loh. Jadi mereka ngerti langsung pemakaiannya itu kayak gimana sih. Kan di situ ada pemakaiannya pas di awal, ada yang pas pemakaiannya di tengah, atau pas pemakaiannya di akhir. Tentunya nanti gurunya itu tugasnya ya beratnya di situ. Gimana cara mengeluarkan makharijul huruf yang bisa membuat siswa itu bisa membedakan antara huruf sama huruf yang sudah ditentukan tadi. Huruf apa ini? Ya, do, terus apa lagi tadi? Tak sama tok ya. Sebetulnya masih banyak sih, cuma karena kita fokusnya dua-dua dari setiap bab. Nanti kan tentunya juga ada biasanya semester 2 kan. Nah, makanya kita fokus ke sini dulu yang tentunya lebih umum sih. Kayak hak itu umum banget. Terus tak tok juga umum banget dan seterusnya. Ada yang lain contohnya kayak apa ya contohnya? Sin sama sin bukan. Ada 3 sih. Sin, shin, sod sama tha itu biasanya kan hampir sama. Atau ada 4 ya tadi. Terus kayak misalnya kaf kof ya kan, atau apa seterusnya ya. Hamzah sama ain ya kan. Yakulu sama ya'kulu ya, ya'kulu itu kan udah beda ya kan. Itu yang aswadnya. Jadi di situ kita masukkan. Nah, terus selanjutnya di situ kan ada fahmul masmu' kan. Nah, fahmul masmu' ini kita juga patokannya dari mana? Fahmul masmu' ABY yang bentuknya soal kan. Di ABY itu bentuknya soal. Ada yang bentuknya gambar sebetulnya, ada yang bentuknya kayak kalimat juga. Kita sepakat kita buat gambar saja. Intinya di sini tergantung dari kreativitas guru. Boleh membacakan cerita atau apa, intinya siswa paham yang mana apa yang dibacakan, otomatis mereka pilih. Misalnya gurunya menjelaskan tentang hobi seseorang yang lagi menunggangi kuda dan sebagainya, ceritanya kan gitu. Otomatis siswa kalau udah paham menunggangi kuda, mereka bakal mencetak mana tadi, itu yang mufrodat yang itu tadi. Itu contoh di Maharoh Istimah. Jadi misalnya anak tuh dia belum tahu kosakata kuda, belum tahu kosakata gunung gitu. Itu gimana? Apanya? Dengan penggunaan kitab ini misalnya. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke kreativitas guru tadi ya. Jadi sebelum guru memang benar-benar berani menjelaskan tentang suatu teks atau cerita yang di situ siswa belum paham, ya PR-nya dia mencari kosakata atau apapun itu yang dia mendekati dari gambar yang sudah ada di situ. Gampang aja. Jadi contohnya misalnya ya, kalau misalkan gurunya mau mendekatkan ke
hobi ya bisa saja kita patokan ke hobi tadi misalnya. Atau misalnya dia pakai gambar tertentu yang di luar dari buku. Kan nggak mesti dari buku kan. Intinya bentuknya sama, ada di situ, ada cerita atau ada apa. Yang tentunya di situ guru sudah mengajarkan kepada siswa dari hal-hal mufrodat atau apapun itu yang mereka sudah bisa mengidentifikasi gitu loh, mengidentifikasi sendiri. Tuh. Dibuat simpel aja. Oke, pertanyaan satu. Berarti di sini di kitab ini tentang dicantumkan juga tentang apa namanya materi qawaid itu ya. Ya. Bukan langsung jadi memang ada tarkib penampilan. Tapi diperkenalkan juga ada penampilan itu nama susunan tarkibnya itu apa gitu. Juga diperkenalkan begitu gitu. Sebetulnya sempat kepemikiran kayak gitu tadi. Kayak misalnya tentang beberapa kayak sampel dari jumlah ismiyah itu macamnya kayak gimana itu pengennya jelasin seperti itu secara istilah gitu kan, secara istilah. Cuma kita kembali ke buku ABY tadi itu, buku tersebut menekankan langsung ke sampel juga kan di dalamnya, langsung ke sampel. Maka tapi kita juga tetap kita kasih istilahnya juga kayak yang ada di Nahwu Wadih atau apa gitu, itu kita kasih apa sih yang dimaksud dengan tadi misalnya jumlah fi'liyah itu apa gitu. Ya cuma itu saja, tapi kita nggak menekankan di maksud dari jumlah fi'liyah itu kayak gimana. Yang penting kita menekankan bahwasanya ini loh jumlah fi'liyah itu bentuknya seperti ini, ada sampelnya di situ, teman-teman bisa mulai seperti ini. Nah, gitu. Jadi langsung kayak digiring aja gitu. Seperti itu. Artinya kan bergantung kepada banyaknya penguasaan kosakata anak. Sekali lagi seperti itu, iya. Sehingga mereka bisa bikin jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, kalau jumlah fi'liyah kan gampangnya kan guru kan pasti menjelaskan jumlah mufidah yang di dalamnya dimulai dengan fi'il, itu berarti jumlah fi'liyah gitu kan. Terus kalau dimulai dengan ism berarti dianggap aja itu situ dengan jumlah ismiyah gitu kan. Walaupun kadang jumlah ismiyah kan juga di dalamnya juga ada fi'ilnya juga kan. Tapi kan dimulai dengan ism. Jadi saya ketika tadi didiskusikan diperkenalkan teman-teman yang Masya Allah ini sebagai guru gitu ya, kita kan pikir kan kalau saya mau jadi bab ini tuh nanti aku belum ngerti dan ini misalnya gitu ya. Dia kalau belum ngerti apa itu isim, apa itu fi'il gitu ya. Caranya gitu, jadi itu harus dikisah sama kayak gitu. Kalau penyampaian mufrodat itu kan memang banyak caranya ya. Cara yang paling simpel itu kan biasanya kan ada kelas di situ kayak ada dibentuk kelompok, terus disuruh bikin kayak gantungan-gantungan mufrodat gitu kan, yang gantungan jendela atau apapun itu. Nah, guru itu bisa memperluas itu dengan cara-cara seperti itu. Tentunya itu kan di luar kegiatan inti dari kitab kan. Nah, maka guru itu ya pintar-pintarnya ngaturnya di situ. Jadi kitab yang sesempit ini pembahasannya, sekecil, seminim ini pembahasannya, tentunya bisa guru itu wajib untuk bisa membuat siswa itu kreatif lagi dengan membuat kegiatan yang di luar dari kegiatan apa yang ada di buku, ya sekreativitas guru itu. Jadi penguasaannya bisa lewat selain itu. Karena kalau kita dalam jumlah ismiyah dan belajar itu langsung ke ilmu bahasa ya kan, kita belajar jadi isim, di situ isinya ada alnya, ada tafsirnya gitu kan, juga mungkin biasanya kan anak gitu kan, namanya kan jadi lebih tahu berarti penanganannya ke pelaksanaan kata. Oke, ada yang disampaikan sudah cukup? Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sejujurnya kami juga hanya cukup kurangnya kami dalam memilih referensi, karena referensi kami hanya 2 saja. Sebetulnya pengen bervariasi, tapi karena mohon maaf karena sempitnya waktu, ya, dan sempitnya Awal yang baik, Masya Allah. sempitnya prepare apa yang kami siapkan, ya mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.